Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan mahasiswa Kampus Merdeka ya. Perkenalkan saya Depta Bagus, Managing Director dari PT Andromedia. Sekali lagi mengucapkan selamat datang di Kampus Merdeka ini. Oke, sesi pertama ini saya akan sedikit banyak menjelaskan tentang awalan ya, kenapa kita memilih ERP system, khususnya untuk industri kecil dan menengah. Micro, small, and medium enterprise. Oke, konten hari ini adalah pertama sedikit pembukaan tentang apa itu IKM, industri kecil menengah, kemudian apa itu sebenarnya ERP, dan solusi untuk IKM, yaitu open source ERP, dan kemudian nanti kita bisa adain tanya jawab. Oke, pertama mengenai IKM. Industri kecil menengah, specialty Indonesia. Oke, apa itu IKM? Jadi IKM mungkin sejarahnya adalah kita bisa dengar bahwa IKM adalah industri atau bisnis usaha yang hampir tidak terpengaruh atau sangat kecil pengaruhnya dalam segala macam bentuk krisis. Kita bisa lihat di 1998 dan juga 2008 yang kita tahu semua kita ada krisis moneter. IKM adalah satu-satunya yang masih berdiri dengan tegak dan kalaupun ada, impact-nya sangat-sangat kecil sekali bagi operasional mereka. Nah, IKM diperkenalkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Definisinya ada micro, small, dan medium. IKM di Indonesia menyumbang 60% dari GDP kita dan naik menjadi 90% di 2018. Angka ini akan terus naik karena Indonesia punya IKM yang terbesar setelah US dan India. Tahun 2016 dan 2018 kita juga tahu ada 4 IKM yang bahasa kerennya sekarang startup. Kita udah tahu ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Mereka menerima status sebagai unicorn. Jadi IKM kita sudah diakui di dunia. Dan IKM juga telah memberikan banyak job opportunity. Kita punya 87.000 sampai dengan 107 juta orang tenaga kerja telah diserap di 2012. Ini sebabnya IKM diperhitungkan sebagai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi, terutama Indonesia. Memang IKM punya prospek yang sangat bagus. Hanya saja banyak tantangan yang dihadapi oleh IKM, terutama di Indonesia. Saya menyimpulkan ada 9 poin utama challenges yang harus dihadapi oleh IKM. Pertama adalah modal itu sendiri, capital, ketersediaan modal. Majority IKM kita mereka punya kemampuan, mereka punya tekad, tapi kadang akses terhadap dana itu cukup susah. Itu yang membuat mereka tidak semua IKM bisa grow, gitu kan. Kedua, let's say mereka sudah mendapatkan capital, mereka sudah mulai jalankan bisnis IKM-nya. Pengetahuan tentang meningkatkan grow the business, meningkatkan level taraf IKM itu sendiri, itu juga masih menjadi tantangan. Rata-rata IKM kita memang mereka bisa mulai, mereka bisa mendirikan bisnis, mereka bisa menjalankan bisnis itu, tapi ya gitu-gitu aja, gitu kan. Tidak ada perkembangan signifikan, bahkan diturunkan turun-temurun juga begitu-begitu saja. Nah, mereka perlu IKM ini mendapatkan pengetahuan gimana caranya ekspansi, gimana caranya mengembangkan bisnis itu sendiri, tidak hanya bertahan pada kemampuan utama mereka. Kemudian nomor 3 adalah inovasi produk.
Nah, ini juga terkait pada nomor 2, yaitu gimana caranya mereka bisa menginovasi produknya mereka sehingga tetap kompetensi mereka di pasaran itu tetap terjaga. Nah, selain daripada itu, mungkin mereka udah punya modal, mereka punya kemampuan distribution channel. Kebanyakan IKM di kita masih mengandalkan distribution channel yang sangat konvensional. Jadi mereka buka toko, mereka door to door, mereka menawarkan secara dari mulut ke mulut, segala macam seperti itu. Buka cabang mungkin iya, tapi masih masih nggak terlalu grow banget. Jadi mereka harusnya bisa mendapatkan distribution channel yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Dan mereka juga biasanya nomor 5, mereka kurang peduli terhadap branding. Mungkin sekarang udah mulai ya, jadi mulai banyak IKM yang mulai bikin brandingnya mereka sehingga mereka lebih dikenal oleh customer. Setelah mereka punya branding, terkadang mereka lupa tentang gimana mempertahankan loyalitas customer-nya. Nah, biasanya banyak dari IKM kita yang kurang menjaga kualitas. Begitu mereka sudah memberikan, let's say, produk mereka sudah bagus, sudah banyak diterima masyarakat, penjualannya sudah bagus, buka cabang sana sini, kualitasnya turun. Nah, itu jadi masalah. Kemudian mereka juga nggak terlalu maintain customer-nya. Gimana caranya customer yang ada tetap beli ke mereka, tetap menjadi customer mereka. Mereka lebih banyak gimana caranya mengakuisisi customer baru. Padahal customer yang lama untuk dipertahankan itu effortnya lebih sedikit namun impact-nya akan lebih besar. Itu. Selanjutnya manual bookkeeping. Nah, ini terkait tentang bagaimana mereka melakukan pembukuan terhadap aktivitas operation mereka. Mayoritas mereka masih manual, jadi mereka catat penjualan, mereka catat pengeluaran, bahkan ada mungkin yang nggak dicatat gitu kan. Ujung-ujungnya mereka cuma lihat berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, that's it. Apakah mereka profit? Mungkin mereka bisa lihat, bisa iya, bisa enggak. Kalau mereka lihat produknya segitu banyak, produk mana yang menguntungkan, mana yang tidak, bisa jadi mereka tahu, bisa jadi tidak. Apa cost terbesar mereka, bisa jadi tahu, bisa jadi tidak. Jadi manual bookkeeping ini jadi challenge untuk mereka. Begitu. Selanjutnya adalah mentor. Kurangnya mereka untuk mentor. Jadi mereka lebih banyak otodidak, mereka kerjain sendiri, mereka coba-coba sendiri, mereka coba kembangkan sendiri. Padahal jika ada mentor, mereka bisa lebih cepat untuk mencapai kemajuan bisnisnya mereka. Dan yang paling terakhir adalah legal awareness. Banyak UKM kita yang ya enggak, terkadang mereka nggak punya legal entity, kadang bikin legal entity-nya ya asal-asalan aja, dan mereka nggak tahu konsekuensinya di mana. Jadi legal entity itu penting sebenarnya untuk pemodalan, mungkin akuisisi, pengajuan modal di bank, dan lain sebagainya. Jadi ini 9 poin yang lebih ke arah challenges-nya IKM yang harus kita pahami. Oke. Nah, mengenal tentang challenges ini, kita mungkin introduce salah satu yang namanya ERP. Oke, ERP di sini mungkin lebih banyak fokus ke arah nomor 7, yaitu kita bagaimana kita menghandle challenges manual bookkeeping. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita perlu perkenalan dulu tentang apa itu ERP. Mungkin ada sebagian ada yang tahu, ada yang belum. Jadi ERP adalah sebuah aplikasi software yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang mencatat semua proses yang berkaitan dengan semua proses dari organisasi itu dari end to end, dari awal sampai akhir. Nah, semua aktivitas operation akan dicatat di aplikasi namanya ERP ini, Enterprise Resource Planning. Jadi semua functional area, semua lini bisnis tercatat dan terintegrasi. Oke, jadi kalau aplikasi hanya sebagian-sebagian saja itu tidak bisa dibilang sebagai ERP.
Nah, ERP ini menjadi core, jadi inti dari sistem korporasi itu sendiri. Dan ERP ini bisa mengorganize, mengoptimasi semua data input secara sistematis. Definisi secara umumnya. Oke, sedikit cerita tentang sejarah. Jadi, dulu saat 1980-an, aplikasi software-software yang ada untuk bisnis itu terpecah-pecah menjadi beberapa jenis aplikasi. Kayak aplikasi inventory, aplikasi produksi, aplikasi akuntansi, dan lain sebagainya. Di tahun 90 sampai 2000-an muncullah namanya ERP. Di sini satu aplikasi, satu software mencakup keseluruhan. Jadi ada accounting, ada project, ada produksi, ada sales. Semuanya masuk dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Ini sudah banyak diadopt, banyak perusahaan yang mulai menggunakan ERP di era tahun 90-2000-an ini. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan yang mengadop ERP, dan perkembangan selanjutnya adalah ERP Cloud. Jadi dulu ERP banyak digunakan hanya oleh perusahaan yang besar, big company. Sekarang ERP juga bisa digunakan untuk usaha kecil menengah. Dan itu biasanya menggunakan ERP Cloud. Jadi mereka hanya tinggal akses internet, mereka punya device, mereka punya laptop, PC, tablet. Sekarang harganya juga sudah cukup terjangkau, mereka bisa menggunakan ERP. Nah, apa saja yang ada di tipikal ERP? Jadi, pertama, dia harus punya finance dan accounting. Ini adalah yang paling basic dari ERP itu sendiri. Jadi, aktivitas keuangan, uang masuk, uang keluar, tagihan ke customer, ditagih oleh vendor, biaya-biaya, semuanya dicatat dan dilaporkan lewat mekanisme keuangan, laporan keuangan. Di sini ERP harus bisa mencatat semua aktivitas itu dan mengeluarkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, neraca saldo, arus kas, dan lain sebagainya. Semua aktivitas ujungnya lari ke finance dan accounting. Kemudian, satu hal yang paling penting, yang paling ujung adalah CRM, Customer Relationship Management. Lebih orang bilang ini adalah sales, penjualan. Gimana kita mencatat semua aktivitas penjualan, penawaran, quotation kita bilangnya, pengiriman, shipment, tagihan, kredit memo, semuanya ada di bagian customer part. Tentu setelah kita ada customer, kita harus deliver kan barangnya. Bagian yang ERP yang memenuhi itu adalah supply chain dan vendor. Jika dia adalah jasa, maka kita harus mencatat biaya-biaya yang terjadi oleh jasa itu apa aja. Misalkan ini kasusnya adalah, let's say, industri kecil menengah, jasa konsultan misalkan. Di situ kita harus bayar konsultannya kan. Nah, kita catat semua pembiayaan ke vendor atau employee kita sendiri di dalam supply chain dan vendor. Jika bentuknya adalah barang, kita trading, kita berdagang, otomatis kita ada modul untuk pembelian. Pembelian barang dagangan, purchasing, penerimaan barang, disimpan ke gudang, dari gudang dikirim ke customer, mungkin ada stok opnam, semuanya ada di supply chain dan vendor. Jika industri kita adalah pabrik, manufaktur, maka kita juga harus ada untuk production application. Jadi aplikasi ini harus mencatat semua operasional dari produksi itu sendiri. Dan otomatis produksi membutuhkan bahan baku yang dibeli lewat modul supply chain tadi. Nah, semuanya kita juga harus otomasinya, namanya MRP, kemudian eksekusi produksinya, sampai bahan baku, bahan jadi, HPP-nya berapa, itu semua ada di manufaktur. Jika industrinya adalah project base, contoh, kontraktor. Kontraktor di sini kita butuh, tidak ada yang namanya produksi, tidak ada yang trading barang, tapi project. Mereka, let's say, mereka bikin
Mereka bikin pabrik, kan? Mereka dapat proyek bikin pabrik. Mereka harus mengorganisasi. Oke, let's say dalam 2 tahun, tahapannya apa saja, fasenya seperti apa. Itu harus dikoordinir menjadi sebuah proyek. Di situ ada budgetnya, ada pengeluarannya apa saja, tagihannya kemana. Project management, project accounting itu ya harus ada di ERP. Dan yang satu lagi terakhir adalah HR untuk manajemen sumber daya, penggajian, karyawan, perpajakan, dan lain sebagainya. Ini minimal dari aplikasi yang kita bisa sebut sebagai ERP mengcover 5 aspek ini. Jika tidak, maka itu belum menjadi sebuah ERP application. Oke, jadi bahasanya adalah 3 poin. Dia adalah single system untuk streamline. Jadi semua aktivitas streamline. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Jika ada kesalahan, maka kesalahan itu akan berdampak ke proses selanjutnya. Keuntungannya bagi perusahaan apa? Pertama, kita bisa tahu secara keseluruhan. Tidak ada yang tidak nyambung dalam ERP. Kita jualan barangnya dari mana, kapan kita belinya, sudah diproduksi kapan, semuanya nyambung di situ. Sudah dibayar atau belum, semuanya nyambung di situ. Jadi sangat memudahkan bisnis untuk melihat apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan, operational perusahaan. Tidak ada lagi namanya redundansi, data double. Ini data udah dimasukin 2 kali, dimasukin 2 tempat, satunya dicatat, satunya di sistem, satunya di Excel. Tidak ada lagi, semuanya hanya satu data yang valid. Dan kita juga bisa setting workflow untuk monitoring, notifikasi. Misalkan, kita setting nih, untuk pengeluaran yang lebih dari 50 juta, maka butuh persetujuan direksi. Nah, kita bisa setting namanya workflow notifikasi di situ. Itu yang namanya dengan proactively. Nah, bicara tentang aplikasi, ada banyak aplikasi ERP yang ada di pasaran saat ini. Jadi, saya ingin sedikit mengedukasi tentang ada apa aja di luar sana. Definisi kita punya 3 tier 1 level, 3 tier atau 3 level ya. Level 1, level 2, dan level 3. Semakin ke kanan, capabilities dari aplikasinya dan capabilities dari vendornya semakin besar, semakin kompleks, semakin hebat, semakin bagus, semakin bisa digunakan oleh berbagai macam kebutuhan. Dan semakin ke atas, biayanya juga semakin tinggi, implementasinya semakin susah, kan? Tapi itu sejalan dengan kemampuan dari aplikasi itu sendiri. Nah, di tier 1 yang paling small level, kita bisa lihat ada brand namanya Accurate, ada QuickBook, ada Zahir, itu kita kategorikan sebagai tier 1. Ini biasa dipakai ke micro, jadi micro business. Nggak small lagi, lebih micro. Jadi mereka lebih biasanya digunakan 1-2 orang saja dengan satu komputer, 2 komputer. Itu cukup untuk mereka, dan itu secara harga cukup dan tidak ada kebutuhan khusus di atas itu. Tier 2 mulai industrinya mulai agak besar. Jadi salesnya mungkin agak banyak, accountingnya mungkin ada 2, 3, 4, 5, sampai 10, 20. Jadi mulai agak banyak kan, kompleksitasnya jadi lebih besar. Karena banyak orang yang bisnisnya sudah cukup lumayan, aktivitasnya dihandle banyak orang, butuh koordinasi. Di sini level ERP tier 2 dibutuhkan. Ada banyak yang di pasaran, seperti kita tahu ada Dynamics, ada AX namanya dari Microsoft, Axapta, Navision, ada Infor, Epicor, ada juga namanya Idempia, ada Open Bravo, Odoo, dan segala macam. Tier 3 ini digunakan untuk normally giant enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan besar, skala nasional, global bahkan, mereka biasanya sudah menggunakan aplikasi kelasnya SAP, Oracle, dan sebagainya. Jadi for your information, ERP paling besar di dunia saat ini adalah dipegang oleh SAP. Majority
oil and gas semuanya pakai SAP, majority banyak manufaktur yang global brand semuanya pakai SAP. Harganya juga luar biasa. Dan sedikit saya kasih warna agak gelap. Ini adalah yang open source. Jadi open source application, open source ERP yang saya catat ada 3, Idempia, Odoo, dan Open Bravo. Mereka ada di kelas tier 1 sampai dengan tier 2. Jadi kiranya cukup cocok untuk IKM. Oke, mungkin ada yang mau tanya, apa bedanya antara accounting dan ERP? Jadi, kalau accounting software itu lebih ke finance accounting saja, jadi pencatatan pembukuan. Normally mereka mudah di setup, point solution, dokumen setiap departemen. Cuman ya ada delay karena dia tidak full. Kalau ERP mungkin lebih susah untuk di setup, tapi integrated, shared, dokumen, dan real time. Oke, contoh. Nanti mungkin ini banyak kita lihat. Jadi, ini adalah proses sales cycle, proses penjualannya ada di common business ya. Biasanya penjualan dimulai dengan namanya SO. Dari pojok kiri kanan, sales order. Sales order itu pesanan penjualan dari customer. Dari sales order, biasanya dikirim, ini asumsinya kita pengiriman barang ya, jadi ini produk yang dijual. Kemudian sales order ini bisa dikirim oleh kita, jadi kita mengirim ke customer atau diambil oleh customer. Otomatis kita ada stock card untuk ngecek stoknya ada atau tidak. Jika ada, kita bisa bikin namanya internal DO, delivery order, jadi perintah pengiriman ke customer. Setelah nyampe customer baru kita invoice, kita tagih, kita terima dananya dari customer. Nah, di sini accounting hanya mencatat di level invoice saja, penagihan ke customer. Ada jurnalnya di situ. Mungkin bagi yang accounting mungkin sudah familiar, ada cost of goods sold, COGS, dan inventory. Dan langsung di jurnal langsung dengan AR-nya, invoice dan sales. Baru kemudian kita terima duitnya di billing dan receipt. Jika kita menggunakan ERP, maka semua proses dari SO, dari sales sama dengan accounting, sama dengan penerimaan dana, semuanya ada di sistem. Jadi tidak ada yang hilang informasinya. Tidak ada lagi manual yang hilang. Kadang kalau kita menggunakan accounting software, masih banyak catatan manual, surat jalan manual, cetakan manual, dicatat di Excel, dicatat di Word, bahkan dicatat tulisan tangan mungkin diketik manual. Di ERP tidak ada, semuanya tercatat end to end. Oke, sekilas tentang ERP. Kemudian saya mau lanjut tentang gimana kita memilih ERP produk. Tadi saya sempat jelaskan ada 3 tier, dan ada beberapa produk ERP yang berbeda-beda. Lalu, gimana kita milihnya? Oke. Saat kita membantu sebuah organisasi memilih ERP, kita harus tahu apa kebutuhan mereka. Misalkan, mereka butuh mengurangi biaya. Oke, jadi fokusnya adalah cost reductions. Bisa jadi itu. Bisa jadi mereka nggak butuh pengurangan biaya, mereka butuhnya, mereka mau tumbuh, mereka mau growth, mereka mau buka cabang banyak. Bagaimana mereka bisa mengelola bisnis dengan cabang yang banyak, misalkan. Atau mereka butuh kebutuhan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Mereka ingin tahu informasi dengan cepat. Berapa stok saya? Hari ini saya untung atau tidak? Berapa kas bank saya? Berapa piutang saya? Apakah itu kebutuhannya? Bisa ya, bisa tidak. Bisa jadi mereka butuh mempercepat respon time terhadap customer. Contoh, mereka punya toko, mereka ditanya stoknya ada atau tidak, gitu kan? Mereka bisa mempercepat dengan bilang, oh ya stoknya ada. Bahkan jika ada industri yang door to door ke masing-masing customer, mereka bisa salesnya datang ke customer, baru melakukan sales order, nggak lama sudah dikirim karena informasinya sudah terintegrasi dengan gudang. Jadi improve respon time terhadap customer. Dan yang terakhir,
mempermudah proses bisnis operation itu sendiri, menyamankan, jadi mempermudah operationnya, easier to do business with. Mungkin ada beberapa, mungkin semuanya, mungkin beberapa. Kita perlu identifikasi yang mana yang paling utama, kebutuhan dari masing-masing organisasi. Oke, jadi biasanya ini ada source dari Aberdeen Group. Jadi ada beberapa majority yang kita bisa ambil. Benefitnya bisa jadi jika best in class, mereka bisa bilang oke, 60% mempercepat inventory turns, perputaran inventory. Atau mereka bisa bilang operation cost bisa turun 24%. Atau administrasi cost turun 23%, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah performance yang bisa kita dapat dari implementasi ERP. Masing-masing implementasi bisa jadi beda hasilnya. Ada yang bisa top, segitu besar reduction cost-nya, sebegitu besar improvement yang bisa dapat. Bisa jadi masuk kategori laggard, hanya sedikit naik, tapi tetap naik. Dan angka ini sebenarnya bukan sedikit juga ya. Kita bisa bilang 16% inventory turns itu bisa mengurangi modal 16%, dan itu luar biasa. Jadi impact-nya di masing-masing industri, di masing-masing perusahaan, masing-masing bisnis bisa beda. At the end, tetap kita spending money untuk berbagai macam improvement dan cost reduction yang ada. Ini contohnya. Oke. Cost of the software. Jadi tadi kita ada 3 tier. Kita bisa bilang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, apakah kita beli aplikasi atau sewa aplikasi, on-premise atau hosted? Capital expenditure itu artinya capex ya biasanya disebutnya. Artinya kita beli aplikasinya, kita beli softwarenya. Mungkin agak mahal, tapi software itu jadi punya kita dan kita bisa maintain independently. Oke, jika kita memang secara cash flow cukup, kita udah potensinya sangat besar, lebih murah menggunakan capital expenditure ini. Cuman memang biayanya di awal yang dikeluarkan mungkin lebih besar. Jika kita tidak punya modal di depan, apalagi IKM, kita bisa menggunakan namanya operating expense. Kita sewa aplikasinya. Sekarang udah banyak cloud ERP yang kita bisa bayar tiap bulan sebanyak yang kita gunakan. Jadi ini cukup bagus untuk bisnis yang baru merintis, masih berusaha untuk stabil dan mereka masih ingin growth. Ini cukup ringan untuk mereka, jadi mereka sistemnya sewa, mereka bisa bayar sepanjang kemampuan dan kebutuhan mereka. Nah, on-premise atau hosted? On-premise artinya industri, IKM, bisnis harus menyiapkan server sendiri, teknisi IT sendiri, kemudian ruang server, dan segala macamnya. Hosted artinya kita sekarang udah banyak hosted ya, hosting company. Kita bisa sewa di situ, kita install, kita setting aplikasi API di sana. Artinya kita nggak perlu menyediakan ruang server, teknisi IT, dan banyak hal yang bisa kita hemat. Kemudian concurrent user naming license atau free. Jadi ada ERP yang lisensinya, biayanya itu berdasarkan concurrent user. Concurrent user artinya berapa jumlah user yang menggunakan aplikasi dalam satu waktu yang sama. Misalkan maksimal dalam satu waktu 100 orang pakai. Lebih dari 100 nggak bisa. Tapi kita bisa daftarin sampai 1000 user pun nggak ada masalah. Asalkan dalam satu waktu yang sama mereka cuma 100 user yang pakai. Atau name licensing. Artinya setiap satu user yang didaftarkan itu sudah menggunakan satu lisensi biaya. Dipakai atau tidak dipakai. Terakhir, yang free.
Itu yang kita sebut sebagai open source. Kemudian pertimbangan juga ada nggak third party licensing, misalkan database, atau mungkin menggunakan Google Map misalkan, atau yang lain. Dan pertimbangan juga annual maintenance dan supportnya. Sekarang juga banyak yang annual maintenance support itu gabung jadi satu di operating expense point nomor pertama atau di hostingnya. Jika capital expenditure, maka akan ada annual maintenance sendiri. Terakhir, pikirkan modul yang dibutuhkan. Hanya beli, hanya sewa, investkan ke modul-modul yang diperlukan oleh di bisnis saja. Kita tidak perlu overkill untuk membeli semua modul yang ada. Oke. Ada data yang menyebutkan bahwa saat implementation tidak semuanya sukses ya, nggak semuanya sukses. Jadi survei bilang 30% sangat-sangat puas. 58% ya cukup puas. 40% fail. Jadi nggak semuanya berhasil dan itu faktornya banyak sekali. Banyak sekali faktornya. Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Bisa jadi kemampuan konsultannya, bisa jadi aplikasinya, dan paling sering adalah kesiapan dari user, dari pengguna, dari bisnis itu sendiri untuk menggunakan ERP. Jadi ERP itu adalah 80% implementasi dan 20% software. Bahkan jika satu aplikasi yang sama, let's say SAP yang sama diimplementasikan, itu bisa jadi ada yang sukses, ada yang gagal. Karena 80% adalah implementation. Jadi saya recap ya. Selecting ERP tujuannya adalah most likely drive revenue, reduce operating expense, meningkatkan pendapatan dengan berbagai macam cara, atau mengurangi biaya itu sendiri, efisiensi biaya. Dan project will pay for itself. Jadi jangan khawatirkan biaya, karena itu akan tertutupi dengan sendirinya setelah implementasi itu selesai. Jadi pikirkan fit dulu, fit first, lalu berapa banyak yang harus dibutuhkan. Karena yang penting adalah value-nya. Kemudian must have, pikirkan kebutuhan functional modul yang dibutuhkan dulu. Jangan terlalu berpikir tentang nice to have. Must have artinya ini harus, jika tidak dipenuhi maka tidak bisa. Tapi nice to have ya semacam kosmetik saja. Bisa jadi itu dibutuhkan, bisa jadi tidak. Okay. Evaluation, selection process, dan jangan menganggap enteng implementasi, karena ini adalah yang paling penting sebenarnya. Oke, selanjutnya saya mau membahas tentang open source ERP. Tadi kita udah ngomong banyak tentang ERP itu sendiri, IKM itu sendiri. Nah, open source ERP adalah ERP yang kita rekomendasikan, salah satu alternatif yang paling kita rekomendasikan untuk sebuah bisnis IKM. Apa? Oke, mengapa? Pertama, karena banyak aplikasi ERP, software ERP yang masih dirasa terlalu mahal untuk ukuran IKM. Masih dirasa terlalu mahal. Mungkin ada IKM yang cukup mampu, tapi tetap normally tetap dirasa terlalu mahal. Dan saat ini open source ERP sekarang sudah cukup mature, bisa cukup menyaingi produk-produk yang proprietary, yang berlisensi itu sendiri. Dan open source tidak terikat dengan lisensi, lock-in dari vendor itu sendiri. Kita bisa mengcustomize-nya sesuka kita, sepanjang kita mampu. Nah, beberapa yang alternatif kita rekomendasikan, yang paling pertama adalah Itembear itu sendiri, karena ini cukup banyak digunakan di banyak tempat, banyak perusahaan, baik IKM, bahkan enterprise sekalipun juga cukup banyak menggunakan Itembear.
Oh, salah satu bedanya adalah full of freedom antara open source dan proprietary. Proprietary tadi yang berlisensi ya. Open source, kita punya full total cost ownership. Artinya, aplikasi ini kita bisa adopt, kita bisa rubah, kita bisa pakai untuk berapa user, implement di mana saja, suka-suka kita. Kita punya full ownership terhadap aplikasi itu sendiri. Kita dibandingkan dengan proprietary, biasanya kita tidak. Kita terikat terhadap lisensi. Open source disupport oleh global community. Jadi tidak ada satu perusahaan pun yang punya sebagai prinsipal yang bisa mensupport, tapi lebih ke community. Tapi jangan khawatir, community di sana sekarang sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang bagian dari community yang mereka mensupport ERP open source dengan baik. Kita bisa akses sampai level source code, level yang paling kecil, dan kita bisa avoid vendor login. Itu berbeda 180 derajat dengan proprietary yang terikat, fleksibilitasnya sangat limited, dan pasti lebih mahal for the long run. Terakhir pasti vendor dependency. Kalau nggak beli di vendor itu nggak bisa gitu, karena itu milik mereka. Negatif dari open source, supportnya generalized. Kita tidak punya semacam prinsipal product owner vendor yang benar-benar punya single support, single sign of support, global support. Itu tidak ada. Tapi cukup banyak vendor-vendor yang sebagai implementer di community yang melakukan itu sekarang. Dan business risk jika tidak ada resource yang baik untuk mensupport semua aktivitas ini. Sedangkan proprietary, mereka menyediakan tim khusus dan mereka tetap berkembang untuk mensupport itu semua. Pasti dengan harga yang lebih mahal. Jadi semua adalah pilihan tergantung kebutuhan juga. Oke, sedikit tentang cost advantage. Implementasi ERP itu ada 3 komponen biaya. Pertama, project cost, yaitu biaya untuk membeli lisensi awal, mengimplementasikan di awal sampai dengan ERP itu digunakan dengan baik. Namanya project cost. Oke. Nah, di sini kita bisa bilang ada salah satu namanya user license dari ERP, ada OS itu operating system, mau pakai Windows, mau pakai Linux, mau pakai whatever, Unix. Yang dia ada database. Kemudian implementer consultingnya, jadi implementornya, biaya implementornya. Belum servernya. Nah, itu semua adalah free di open source kecuali consulting dan servernya. Server pun juga kita bisa pilih antara hosting dan tidak. Sedangkan proprietary biayanya cukup lumayan sebenarnya. Biaya selanjutnya adalah setelah implementasi selesai dilakukan ada namanya support cost. Jadi itu biaya untuk memastikan keberlangsungan ERP itu sendiri. Paling kelihatan adalah yang maintain servernya, kemudian tim supportnya, kemudian renewal ada tidak renewal user license. Terakhir, saya sebut sebagai continuous improvement. Dunia bisnis itu tidak akan pernah sama setiap harinya. Jadi selalu ada perubahan kebijakan, perubahan perpajakan, perubahan customer, perubahan pola bisnis, perubahan pembayaran, macam-macam. Itu sebabnya ERP tidak bisa setelah diimplementasikan selesai. Tidak bisa. Pasti ada perubahan sana sini, peningkatan kemampuan misalkan, atau mengikuti kebijakan yang ada, mengikuti zaman yang ada. Nah, itu namanya biaya continuous improvement. Nah, kita bisa lihat bahwa perbedaannya cukup signifikan ya antara open source dan proprietary. Oke, mungkin itu penjelasan singkat saya di modul awal ini. Semoga membantu teman-teman mahasiswa untuk sedikit menambah wawasan tentang pertama apa itu IKM, oke. Kedua,
Apa itu ERP? Oke. Terakhir tentang gimana kita bisa membantu IKM mewujudkan improvement mereka, meningkatkan growth mereka, reduce cost mereka dengan memilih menggunakan open source ERP sebagai salah satu alternatif. Oke, jika ada pertanyaan, monggo disampaikan dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.